Gianda meluncur duluan. Hai guys, aku sekarang lagi nemenin Giandra nih main di playground. Oke, tuh dia lagi mau naik. Giandra naiknya lewat tangga dong. 1, 2, 3, here. Oke. Jadi hari ini aku mau sharing tentang gimana akhirnya aku mutusin buat jadi stay at home mom alias work from home. Jadi aku itu kerja di rumah dari sebelumnya ngantor. Mungkin flashback dari setelah aku lulus ya, itu aku langsung bekerja di salah satu perusahaan asing selama total itu kurang lebih 4 tahun. Jadi aku 1 tahun itu aku di Korea Selatan. Terus habis itu aku memang di-assign buat balik ke Indonesia dan bekerja di salah satu perusahaan retail di Kuningan. Jadi ini perusahaan retail asing. Nah, habis itu aku nikah, terus aku melahirkan Giandra. Sempat cuti 3 bulan tuh lahiran. Dan di situ aku masih belum ada pikiran buat mutusin kerja di rumah gitu kan. Nggak lama suami aku itu alhamdulillah dapat beasiswa buat sekolah di sini di Amerika, lanjut kuliah. Itu sebenarnya salah satu alasan kenapa aku keluar dari pekerjaan aku saat itu. Nah, dari situ keluar kerja dan di situ aku nggak langsung berangkat ke Amerika. Jadi say hi. Jadi aku waktu itu sempet total itu nunggu 1,5 tahun. Jadi dari awal beasiswa, pengumuman dari beasiswanya itu keluar, aku itu nunggu 6 bulan dulu sampai akhirnya suami aku kuliah. Dan itu pun setelah 6 bulan suamiku masih kuliah online guys, karena kan itu masih di awal pandemi ya gitu. Nah, jadinya kita masih di Indonesia. Setelah 6 bulan itu suami aku kuliah online, itu suami aku berangkat. Setelah itu berangkat ke Amerika sendirian tanpa aku dan Giandra. Baru aku itu apply visa buat ke Amerika. Nah, sekalian ya, aku mau sharing tentang proses aku sampai visa Amerika aku tuh jadi. Nah, dari situ sekitar bulan Maret lah persiapan buat pembuatan pasportnya Giandra. Dan juga aku pasportnya masa berlakunya udah habis, udah expired. Akhirnya aku perpanjang juga masa berlaku pasport aku. Terus bulan Mei itu akhirnya kita apply visa Amerika. Terus akhirnya sekitar di bulan Juli itu aku dapet jadwal buat wawancara visa guys. Nah, saat itu kita dapet jadwal itu pagi-pagi banget, sekitar jam 7:30 pagi lah. Saat itu kita subuh-subuh berangkat dari rumah, ditemenin sama ayah bunda aku. Kita berangkat. Terus habis itu nyampe di sana itu kita nggak langsung masuk ke dubes Amerikanya. Jadi kita itu ngantri gitu sama rombongan yang dapat jadwal wawancara visa di jam yang sama. Jadi kita ngantri kayak di jalan gitu. Baru setelah jadwalnya itu mendekati, udah mau jam 7:30, baru kita ke pos penjagaannya gitu kan. Itu belum ke gedungnya, masih di depan pos penjagaannya kita ngantri, dicek aman atau enggak gitu kan, nggak ada barang-barang kayak pokoknya HP, terus abis itu semua kayak kunci yang ada ladybug yang ada besinya kayak gitu, itu ditahan di luar, nggak boleh dibawa masuk ke gedung selain dokumen-dokumen keperluan pembuatan visanya guys, kayak gitu kan.
Nah terus setelah udah lewat dari pos penjagaan, kita akhirnya dibolehin masuk ke dalam gedung kedubesnya. Nah jadi pertama kita begitu udah masuk ke gedung kedubesnya, aku itu diwawancarain sama satu dari dua petugas kedubes yang wawancarain aku, dan saat itu adalah orang Indonesia guys. Jadi bapak ini ngecek semacam screening awal semua berkas-berkas untuk pembuatan visa Amerika ini guys. Nah terus ditanyain kan keperluannya apa, bapak petugasnya ngecek foto dari pembuatan visanya, terus beliau ini nanyain bawa foto yang lain gak bu gitu kan. Aku bilang nggak bawa karena saat itu hanya beberapa lembar foto yang sama yang aku bawa buat kelengkapan wawancara visa ini guys. Do you see caterpillar? Dia nanya, Diandra, do you see caterpillar? Sorry, lanjut ya guys. Jadi ada kesalahan yang minor lah, jadi agak berbayang gitu. Terus akhirnya sama bapaknya dibilang ya udah kalau gitu ibu silahkan foto ulang aja, kita bakal tunggu sampai jam 10 pagi. Jadi saat itu kita ditungguin sampai jam 10 pagi buat balik lagi untuk submit foto yang baru. Udah kan. Nah alhamdulillah untuk screening awalnya itu suami baru balik dari kampus naik sepeda barusan. Untuk screening awalnya itu terkendala di foto. Ya udah, nggak apa-apa, alhamdulillah masih bisa dihandle lah kalau foto kan. Terus aku keluar dulu nih dari gedung kedubesnya, baru dijemput lagi sama ayah bunda aku karena memang belum pulang kan, ditungguin gitu. Baru dari situ akhirnya kita coba ke daerah Menteng. Kebetulan di sana itu banyak tempat studio foto yang mereka udah biasa lah nanganin orang-orang yang emang mau wawancara visa, foto untuk kebutuhan pembuatan visa gitu kan. Udah tuh akhirnya temu studio fotonya, cuman berhubung itu masih pagi banget, kayak sekitar jam 8 kurang lah, sempat aku WA salah satu studio foto itu dan mereka bilang katanya oh ini bentar lagi mau buka kok gitu kan. Terus aku nyamperin tuh ke salah satu studionya, dan di studio foto itu dengan pintu yang masih ketutup, akhirnya aku diajak buat foto lewat pintu belakang gitu. Mereka masih siap-siap. Alhamdulillah pokoknya prosesnya cepet deh, fotonya itu sekitar kurang lebih 15 menit fotonya jadi. Terus naik mobil lagi kan, kita balik ke gedung kedubes Amerikanya guys. Dari situ akhirnya terus aku masuk dan aku ketemu sama bapak yang sama yang wawancara aku gitu kan. Terus pas dilihat oke, fotonya udah oke nih, alhamdulillah gitu. Ternyata fotonya ini udah cukup menurut mereka, karena kan emang udah proper ya, sesuai sama mereka punya persyaratan. Akhirnya aku dikasih kayak kartu putih, cuman yang belum ada capnya. Jadi untuk pembuatan visa ini guys, kalian itu kalau habis wawancara akan menerima satu kartu, dan kemungkinan itu ada 3. Pertama, kartu putih. Kartu putih itu artinya kalian lolos wawancara visa. Kedua itu kartu kuning, artinya butuh kelengkapan yang perlu dipenuhin, masih ada dokumen yang kurang. Terus yang ketiga kartu merah. Kartu merah itu artinya kalian nggak lolos wawancara visa, dan itu berarti harus ngulang wawancara visa di jadwal yang lain gitu, ulang dari awal lah gitu. Alhamdulillah aku waktu itu dapat kartu putih, cuman posisinya masih belum ada capnya kan. Terus lanjut ke petugas kedubes yang kedua, dan ini orang Amerika sendiri. Beliau ini memang pas sama aku semua percakapannya itu dalam bahasa Inggris gitu kan.
kita ngomong dalam bahasa Inggris, cuman sebenarnya simple percakapannya guys. Waktu itu sempet ada yang nanya gimana kalau aku nggak bisa bahasa Inggris. Terus menurut aku ini masih bisa di handle dengan cara percakapan sederhana, semacam kayak namanya siapa, tinggalnya di mana, terus alasannya datang ke Amerika itu untuk apa, udah pernah belum ke Amerika, kayak gitu. Itu yang ditanyain sama orang yang wawancarain aku saat itu. Terus aku jawab, pas ditanya alasan aku ke Amerika untuk apa, ya udah jujur aja. Yang penting yakin ya jawabnya itu karena aku mau nemenin suami aku kuliah di sini gitu. Terus oke, udah pernah belum ke Amerika? Aku bilang lah, enggak, aku belum pernah kesini gitu kan. Aku bilang ini pertama kalinya aku kesini. 1-2 menit gitu kan hening baru. Terus dia bilang oke, visa kamu diterima gitu kan. Aku masih kayak memproses gitu, udah gitu, kayak maksudnya aku pikir bakal ditanyain yang lain. Alhamdulillah ternyata enggak seperti yang ada di bayangan aku gitu kan. Udah, ternyata aku dikasih kartu putih yang tadi aku sempet pegang, dan saat itu udah ada capnya dari kedubesnya. Alhamdulillah sampai di situ wawancara untuk pembuatan visanya kelar guys gitu. Cuman belum selesai sampai di situ karena aku ini harus nyerahin kartu putih ini ke sponsor dari beasiswa suami aku. Akhirnya aku bawa dulu nih kartunya, terus keluar dari kedubes bareng sama orang tua aku. Kita langsung ke kantor dari sponsor beasiswanya. Di sana, jadi begitu sampai di kantor sponsor beasiswanya, terus aku diarahin buat nyari semacam kotak pos untuk submit kartu putihnya itu guys. Jadi aku masukin ke kotaknya itu, ada tulisannya gitu kan. Terus udah, habis itu kita pulang ke rumah. Gak lama, 3 hari kemudian lah, dari sponsor beasiswanya itu kita dikirimin paspor yang udah ditempelin visa Amerikanya gitu. Karena semuanya itu udah dibantu buat diurus sama sponsor beasiswanya. Alhamdulillah ternyata visanya udah jadi. Sebelum apply visa pun sebenarnya udah namanya tuh booking buat itinerary. Jadi kita udah booking tiket pesawat guys. Nah, kenapa sih kok udah berani gitu booking tiket pesawat, ke terima visanya aja belum. Jadi waktu itu tuh lagi ada kebijakan kalau tiket pesawatnya ini bisa digeser jadwalnya karena waktu itu tuh masih masa pandemi gitu. Oke, ya udah. Begitu visanya jadi, kita geser, kalau nggak salah 1 mingguan lah, 1 minggu setelah kita terima visa itu kita geser jadwalnya, terus kita berangkat gitu. Total 25 jam lah perjalanan ke Amerika. Jadi kita sempet naik Qatar Airline transit 2 jam di Doha, terus di Amerikanya itu kita mendarat di airport namanya Dallas di Washington DC guys. Saat itu suami aku jemput, kita naik Uber balik ke Maryland. Terus alhamdulillah kita nyampe di apartemen kita di sini. Jadi gitu guys, kurang lebih awal mula dari aku sampai keluar dari kantor aku, terus nemenin suami buat kuliah di sini di Amerika. Sebenarnya ya mixed feeling lah, perasaannya campur aduk saat itu. Dan aku seperti biasa selalu ada penyesuaian setiap pindahan, kurang 2 bulan mungkin ya. Aku penyesuaian sama kehidupan di Maryland sini, ditambah juga karena kita ngehandle semuanya sendiri, nggak ada asisten rumah tangga, ngurusin Gian, masak, bersihin, beresin rumah kayak gitu. Dan itu seru banget sih gitu.
Oke. Mungkin kalau hari ini sih aku mau sharing itu guys. Ini karena di sini itu sekarang udah jam 4:30. Udah jam 5 kurang guys. Jam 5 kurang dan mau maghrib. Berhubung pas winter itu maghribnya lebih cepat. Mungkin aku mau balik ke apartemen, cuman mau lihat Giandra dulu nih. Ditemenin sama ada suamiku. Giandra, come here and say bye. Come say bye gitu. Bye. Wave your hand like this. Bye. Sampai ketemu nanti. Thank you auntie uncle yang udah nonton channel kita. Giandra duluan. Are you ready? 3, 2, 1, go! Yeay. Say bye-bye to ibu. Bye-bye ibu. Say. See you later. See you later ibu.